أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, saya mau nanya, sekarang ini saya sudah punya anak 2 dan suami saya pengen nambah lagi. Cuma saya bilang ke suami, boleh nambah tapi kalau dia berhenti main game. Boleh nggak Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ya kadangkala ana nggak paham ya. Ada orang yang memang terfitnah dengan game. Ana dari kecil nggak suka game, tapi ana punya sepupu seneng banget sama game. Ada orang-orang tua ana lihat di airport ya, itu main game. Ana lihat, ya Allah, padahal udah putih semua dia pasti main game. Itu fitnah. Terus bagaimana nih? Yang pertama, seorang istri, suaminya berhenti main game, tidak main game, dia tetap harus nambah. Karena kebaikan anak itu bukan hanya untuk suami. Tapi kalau tujuan istri, anak Ustaz kepingin suami anak main game supaya dia bisa didik anak-anak dengan benar. Kalau nambah anak, bapaknya main game ya, Masya Allah bapaknya itu kadang-kala, nak, ngaji tuh, guru ngaji yang udah datang. Masya Allah, dia main game. Anaknya disuruh ngaji, main game. Allahu Akbar ya. Kalau itu yang ditakutkan, dan andai kata, ini andai kata ke depan, bukan andai kata ke belakang. Nggak boleh kita ngomong andai kata untuk yang masa lalu. Andai kata dengan dia berbuat ini, suaminya bisa berhenti main game, bagus. Tapi kalau dia mengatakan, ya kalau aku disuruh main game berhenti kayaknya nggak bisa. Udahlah nggak usah nambah anak. Akhirnya kau tidak dapat kebaikan dua-duanya. Anak yang menjadi aset untuk akhirat, anak-anak yang bisa memperbanyak kebaikan orang tuanya, akhirnya kau nggak dapat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sama ini, saya mau tanya, bagaimana jika suami candu game, semisal game COC, anak-anak nggak tahu juga, atau sejenisnya, apa itu? Perang-perangan. Dan suami bilang, daripada senang main perempuan, lebih baik main game. Tapi saya tidak suka kalau suami main game, karena kadang lupa, lalai. Mohon pencerahannya Ustaz, karena kebetulan suami hari ini hadir. Mudah-mudahan gak ribut nanti pulang dari sini. Ana izin minum dulu. Iya jemaah. Pernah Ibnul Jauzi ditanya. Tadi kita bahas tentang seorang yang dia menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang mubah lah. Dia santai untuk hal main-main untuk sesuatu yang mubah. Apa kata Ibnul Jauzi? Kau itu punya banyak kewajiban yang seharusnya kau sibukkan dirimu dengan itu. Berkaitan dengan game ini melalaikan terhadap kewajiban dia sebagai seorang bapak, kewajiban dia sebagai seorang ibu kalau dia wanita. Dan kita lihat, ada wanita-wanita jangan game, ada wanita-wanita yang terfitnah dengan HP-nya. Dia kalau sudah pegang HP ditanya, anakmu fulan kemana? Anakmu fulan kemana? Apa-apa? Dia tanya. Seakan-akan sudah ya masuk ke dalam gadget itu. Maka bagi suami yang suka game, coba diganti ya. Kalau perbandingannya main game sama main wanita, jelaslah. Tapi kalau main game sama kau berzikir, kau membaca sesuatu yang bermanfaat, ya. Kau bermain sesuatu yang real umpamanya. Main game sama anak-anak nggak apa-apa. Main petak umpet sama anak-anak, main badminton sama anak-anak,
lempar-lemparan bola sama anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 4 hal yang permainan yang itu tidak masuk melalaikan. Salah satunya adalah bercengkrama dengan istri. Yang kedua, melatih kudanya dia. Yang ketiga, dia latihan memanah. Dan yang keempat, berenang. Iya kalau nggak salah. Wallahualam, ana lupa. Tapi yang jelas itu ada permainan yang tidak melalaikan. Artinya orang tidak sampai candu di sana. Dia bermain sebentar lalu balik lagi. Tapi kalau game, Masya Allah. Ada kerabat anak itu kalau main game di kamar mandi sampai 2 jam. Jadi apa namanya? Nggak boleh, ini game online jemaah. Game online dia bikin. Nggak boleh habis baterainya. Ana nasihati antum kalau bisa nggak punya power bank. Power bank itu membuat antum semakin lalai. Tapi coba nggak ada power bank, selesai. Habis baterainya, alhamdulillah, taruh sudah. Tapi kalau punya power bank, masya Allah, terus antum akan bermain ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan suaminya yang dengar, istrinya ingin kebaikan buat suaminya. Kadang-kala memang suami ini dikasih nasihat istri, dia ngomong kau itu tahu apa. Begitu pula istri kalau dikasih nasihat suami, bang kau bukan ustadz bang. Jadi masalah semuanya. Apa hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran Al-Karim? Ya, berkaitan dengan wanita yang haid membaca Al-Quran Al-Karim, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama melarang hal itu. Tapi ada pendapat Imam Malik yang membolehkan membaca Al-Quran Al-Karimnya kalau anda nggak salah. Ini membaca lewat HP. Membaca lewat HP. Kalau memegang Al-Quranul Karim, jumhur ulama dari imam yang 4, mereka melarang memegang Al-Quranul Karim buat wanita yang haid. Tapi kalau HP itu bukan Al-Quran, maka dia boleh insya Allah di antara pendapat ulama. Karena wanita ini ya kadang-kala 40 hari dia kalau dilarang membaca Al-Quranul Karim bisa hilang hafalan dia. 40 hari dia tidak membaca Al-Quranul Karim, maka diperbolehkan insya Allah dia membaca Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ana memilih mencicil hafalan Quran dan bukan menghatamkan Al-Quran saat Ramadan, apa boleh? Kalau kita bicara boleh, boleh aja. Tapi seharusnya engkau mencicilnya itu 11 bulan kau mencicil. Artinya dari bulan Syawal ke bulan Sya'ban kau mencicil. Ketika bulan Ramadan kau di sini murajaah Quran sambil menghatamkan Al-Quran. Itu yang lebih mulia insyaallah. Bagaimana hukum orang yang membaca Quran dengan tahsin dan tajwid yang belum benar dikarenakan ketidaktahuan? Subhanallah jemaah. Orang yang membaca Al-Quran ini ada 2. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-mahir fil Quran al-Karim ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran al-Karim, dia bersama para malaikat Allah. Kedudukan malaikat-malaikat, utusan-utusan Allah yang mulia. Walladzi yatata'ta' fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrun. Adapun orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dalam kondisi dia berat membaca umpamanya dzalikal kitabu la, ada orang yang berat membaca Al-Qur'anul Karim, dia dapat 2 pahala. Bayangkan. Dia berat tapi dia terus membaca, dia dapat 2 pahala. Adapun orang yang membaca dengan salah tanpa dia tahu, ya nggak ada masalah. Namun seorang muslim tadi akankah tetap seperti itu? Apa dia nggak ingin bacaannya lebih baik? Kadang-kala dia baca guru les buat anaknya ngajar matematika, dia bayar jutaan. Ketika guru ngaji bayar berapa? Cukup Ustaz, 300.000 Ustaz. Itu sudah banyak Ustaz. Ustaz itu nggak boleh lah banyak-banyak duit kata dia. Subhanallah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau urusan agama diremehkan sama mereka. Padahal ini loh yang akan mengantarkan anak kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa di bulan Ramadan orang masih ada berbuat maksiat padahal setan dibelenggu? Nah, setan itu kerja 11 bulan ya. Ketika bulan Ramadan dia diperistirahatkan. Mungkin katakan cuti, dia nggak cuti, dia disiksa tuh setan. Orang kalau 11 bulan biasa berbuat dosa, apa perlu setan yang ngajak dia berbuat dosa? Nggak perlu, dia udah jadi setan dia. Betul jangan. Artinya ada orang, kita anggap gini. Ada si A suka ngajak ana umpamanya main bola. Setiap sore dia ngajak ana main bola. Lalu sampai 3 bulan nih, ana terus main bola sama dia. Dapat 3 bulan, dia keluar kota. Apakah dengan dia pergi, ana tidak main bola? Ana akan main bola karena sudah biasa main bola. Nggak ada fulan pun ngajak, ana pergi sendiri. Setan pun godain kita kayak gitu. Dia godain kita selama 11 bulan. Setelah itu ditinggal antum, fadol antum kerjakan sendiri sudah. Ana. Dia udah biasa ngerjakan itu. Akhirnya jadi nafsu. Disinilah yang dikatakan pintu neraka ditutup, tapi ada setan dibelenggu, tapi ada orang yang maksa masuk neraka dengan dosa-dosa itu karena nafsu dia masih ada bersama dia. Dan dalam penjelasan para ulama, yang dibelenggu itu bukan semua setan, tapi pentolan-pentolannya, bos-bosnya yang dibelenggu. Anak buahnya tetap aja jalan ya jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara meyakinkan teman perempuan ana bahwa ana sudah pingin hijrah seutuhnya? Mohon nasihatnya Ustadz, soalnya kebetulan fulanah hadir. Ini main pingpong ini jemaah. Iya, nih jemaah ya. Banyak kita nggak ngerti hukum ya. Salah satunya hukum berteman dengan wanita. Artinya kita kenal sama seorang wanita nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah memandang dia, kita berduaan sama dia, kita pegang tangan dia, naudzubillah, itu sudah jalan-jalan menuju perzinaan, sudah terbuka buat kita. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Jadi kalau antum sudah mau hijrah, antum tinggalkan. Ustadz fulana belum siap, antum katakan kepada fulana, kalau antum memang siap hijrah sesungguhnya, ana minta maaf. Nanti ketika ana punya kemampuan, ana akan menikah dan pintu rumah pertama yang ana ketuk adalah pintu rumah. Selesai, dia tinggalkan. Dia akan marah ini itu, katakan kita ingin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wanita ketika ditinggal sama pacarnya, anggap dia kalau ini memang pacaran dan Allah tidak ridho dengan yang seperti itu jemaah. Insya Allah, Allah akan beri berkah di umur dia, di waktu dia, dan dia akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik insya Allah. Andai kata lelaki ini pergi dan tidak kembali, Allah akan kirim orang insya Allah menjadi jodoh dia yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم